Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, kelompok dari program studi pemasaran digital dan bisnis digital akan memaparkan artikel yang telah kami buat, yaitu dengan judul Persepsi Konsumen Terhadap Strategi Pemasaran Digital dalam Aplikasi Gojek. Boleh di next? Kami ada 4 anggota kelompok. Dalam kelompok ini yang pertama ada Claudia Angelita dari Prodi Pemasaran Digital, Dia Permatasari dari Prodi Bisnis Digital, saya sendiri Gina Kalisa dari Prodi Pemasaran Digital, dan Nurjana dari Prodi Pemasaran Digital. Boleh di next? Untuk struktur artikel ini ada abstrak, pendahuluan, literatur overview, metode, hasil dan pembahasan, baru kemudian ditutup oleh kesimpulan. Oke, untuk bagian abstrak akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi konsumen terhadap strategi pemasaran digital yang diterapkan oleh aplikasi Gojek. Nah, Gojek ini sebagai salah satu startup unicorn di Indonesia telah berhasil merevolusi industri transportasi dan layanan on-demand melalui inovasi teknologi dan strategi pemasaran digital yang agresif. Dalam era digital yang semakin berkembang, pemasaran digital menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pengguna baru. Nah, penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna aplikasi Gojek yang ada di area sekitar Jakarta. Nah, untuk mengumpulkan data mengenai efektivitas strategi pemasaran digital dan dampaknya terhadap persepsi konsumen mengenai kemudahan penggunaan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye pemasaran digital Gojek telah berhasil dalam menyampaikan informasi produk dan menarik perhatian konsumen. Namun, terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi efektivitasnya, seperti preferensi penggunaan layanan jasa lainnya dan kondisi ekonomi saat ini. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi Gojek dan meningkatkan strategi pemasaran mereka dan memahami lebih baik kebutuhan serta harapan konsumen. Dan kata kunci dalam abstrak ini ada tiga. Yang pertama itu strategi pemasaran, terus ada pemasaran digital dan persepsi konsumen. Boleh di next? Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Gojek adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Pencapaian ini dapat dilihat dari berbagai metrik seperti jumlah pengguna, laba bersih perusahaan, dan ukuran operasionalnya. Berdasarkan laporan tahunan Goto tahun 2023, Gojek mencatatkan peningkatan pengguna transaksi tahunan atau ATU menjadi 50,8 juta pada tahun 2023. Namun, jumlah pesanan mengalami sedikit penurunan. Nilai transaksi bruto atau GTV dibandingkan tahun sebelumnya dan laba bersih Gojek menunjukkan peningkatan signifikan. Dari 11,349 miliar pada tahun 2022 menjadi 444,4 miliar pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kemampuan Gojek dalam menerapkan strategi pemasaran digital yang inovatif dan efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Keberhasilan aplikasi seperti Gojek tidak lepas dari efektivitas strategi pemasaran digital yang diterapkan. Strategi ini mencakup berbagai aspek seperti promosi melalui media sosial, pemberian insentif dalam bentuk diskon atau cashback, hingga penggunaan algoritma untuk menyesuaikan penawaran dengan preferensi konsumen. Menurut teori dari Cafe and Ellis Kenwick, pada tahun 2019, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan efektif, memiliki potensi untuk meraih keunggulan kompetitif yang besar. Pendekatan inovatif Gojek dalam memanfaatkan teknologi dan data untuk menganalisa serta memenuhi kebutuhan pelanggan telah menjadikannya sebagai pemimpin di sektor ini. Meskipun demikian, persepsi konsumen terhadap strategi pemasaran digital dalam aplikasi seperti Gojek masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.
Faktor-faktor seperti pengalaman pengguna, lalu hingga responsivitas layanan digital menjadi aspek yang sangat penting untuk dipahami dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Studi ini menjadi relevan karena pemahaman yang lebih baik mengenai persepsi konsumen dapat membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Tujuan penelitian yang kami lakukan adalah menganalisis persepsi konsumen terhadap strategi pemasaran digital yang diterapkan oleh aplikasi Gojek, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi pengembangan layanan Gojek di masa mendatang. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku bisnis lain dalam mengoptimalkan strategi pemasaran digital di era digitalisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, dalam literatur overview dari penelitian ini, yang pertama kami akan membahas strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan teknik rencana tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Nah, strategi pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya melalui pengelolaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pemasarannya. Nah, dalam merancang strategi pemasaran, perusahaan harus selalu berorientasi kepada pelanggan, mulai dari menemukan produk yang diinginkan oleh pelanggan, motif, dan kebiasaan membeli, serta menentukan harga yang sesuai dengan daya beli pelanggan. Nah, menentukan saluran distribusi, dan akhirnya menentukan program promosi dalam usaha meningkatkan penjualannya. Nah, yang kedua ada pemasaran digital. Nah, sejak transformasi digital yang didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan pelanggan, mendorong penggunaan pemasaran digital menjadi platform digital semakin banyak digabungkan ke dalam rencana pemasaran dan kehidupan sehari-hari. Dan ketika orang-orang menggunakan digital alih-alih mengunjungi toko fisik, kampanye pemasaran digital menjadi lebih lazim dan efisien. Nah, menurut ahli pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran dengan menggunakan media digital dan internet yang berbentuk website, email, lewat televisi, dan sosial media yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah konsumen. Dalam teori lain, pemasaran digital adalah segala upaya yang dilakukan dalam hal pemasaran dengan menggunakan berbagai strategi dan media digital yang tujuannya dapat berkomunikasi dengan calon konsumennya dengan saluran komunikasi online. Nah, pemasaran digital juga dapat didefinisikan sebagai pemasaran produk atau layanan menggunakan teknologi digital, terutama internet, tetapi juga termasuk ponsel, iklan display, website, blog, media sosial, dan media digital lainnya. Ada beberapa metode pemasaran digital yaitu melalui Search Engine Optimasi atau SEO dan Search Engine Marketing atau SEM. Terus ada content marketing, influencer marketing, content automation, campaign marketing, terus social media marketing, ada email direct marketing, iklan display, iklan e-book, dan iklan melalui game. Nah, pemasaran digital sekarang ini meluas ke saluran non-internet yang menyediakan media digital seperti telepon seluler ataupun melalui SMS dan nada dering ponsel. Nah, yang terakhir ada persepsi konsumen. Nah, persepsi konsumen terhadap iklan dan promosi sangatlah penting dalam menentukan keputusan penggunaan aplikasi. Persepsi konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu proses kognitif yang melibatkan pemilihan, pengorganisasian, dan penafsiran informasi yang diterima oleh konsumen yang mencakup cara konsumen membentuk pemahaman dan interpretasi mereka terhadap produk, merek, atau layanan berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Nah, oke, di next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bagian metode. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai persepsi konsumen terhadap strategi pemasaran digital yang diterapkan oleh aplikasi Gojek. Survei ini dilakukan dengan menggunakan Google Forms sebagai alat utama pengumpulan data.
Pendekatan survei ini dipilih karena dapat menjangkau berbagai kalangan pengguna dengan mudah dan efisien. Survei ini juga disusun dengan tujuan untuk menggali persepsi konsumen terkait berbagai aspek strategi pemasaran digital yang diterapkan oleh aplikasi Gojek. Kuesioner yang digunakan terdiri dari pertanyaan skala Likert dan terbuka yang mencakup berbagai topik. Antara lain persepsi terhadap iklan digital yang ditanyakan oleh Gojek, pengaruh promosi, lalu ada kepuasan terhadap fitur-fitur, dan juga pandangan konsumen terhadap program loyalitas dan penawaran khusus yang diberikan oleh Gojek. Kuesioner ini juga dirancang agar dapat menampung berbagai opini dari konsumen dengan latar belakang yang berbeda. Responden utama dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi Gojek di Jakarta dan pengguna aplikasi layanan jasa lainnya. Penelitian ini tidak membatasi kelompok usia atau jenis pekerjaan tertentu, sehingga sampel yang diambil mencakup berbagai demografi, mulai dari usia muda hingga dewasa, serta beragam profesi. Mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, wira swasta, hingga pekerja dengan lapangan pekerjaan lainnya. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik pervasive sampling yang memastikan bahwa responden yang dipilih adalah pengguna Gojek yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan fitur pemasaran digital yang ada di aplikasi tersebut. Dengan melibatkan berbagai kelompok usia dan pekerjaan, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana strategi pemasaran digital Gojek diterima oleh segmen konsumen yang sangat beragam. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan persepsi berdasarkan faktor-faktor demografis tersebut. Lalu selanjutnya data dikumpulkan menggunakan Google Form yang disebarkan secara online. Peneliti memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjangkau audiens yang luas. Survei ini terbuka untuk umum dengan memberikan kesempatan kepada semua pengguna Gojek yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan pola persepsi yang muncul terkait dengan strategi pemasaran digital Gojek. Selanjutnya, menggunakan analisis inferensial dilakukan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan persepsi yang signifikan berdasarkan kelompok usia, jenis pekerjaan, atau variabel demografis lainnya. Dalam tahap ini, peneliti juga akan menguji apakah faktor usia atau pekerjaan mempengaruhi cara konsumen merespon iklan digital, promosi, dan program loyalitas yang disediakan oleh Gojek. Meskipun survei ini mencakup berbagai kelompok usia dan profesi, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kecenderungan bias dalam pemilihan responden yang mungkin tidak melek teknologi atau lebih aktif dalam menggunakan aplikasi Gojek. Namun, dengan melibatkan berbagai platform digital, diharapkan dapat mengurangi bias dan meningkatkan keragaman sampel. Dengan menggunakan metode survei yang melibatkan beragam usia dan pekerjaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh mengenai persepsi konsumen terhadap strategi pemasaran digital Gojek. Hasil penelitian ini dapat membantu Gojek untuk memahami faktor-faktor untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran digital mereka. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian hasil dan pembahasan. Boleh di next. Kami telah menyebar kuesioner dan mendapatkan sebanyak 50 responden. Kemudian dari situ mereka akan memilih akan menjawab berbagai pertanyaan dari skala Likert 1 sampai dengan 5. Sebelumnya saya jelaskan dulu kalau 5 itu berarti mereka sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, dan 1 sangat setuju. Nah, kriteria responden dari 50 responden yang sudah menjawab kuesioner kami, sebagian besar ini adalah laki-laki dan perempuan dengan usia 18 hingga 24 tahun. Kesibukan mereka itu mostly sebagai pelajar dan mahasiswa, tapi ada juga beberapa responden yang bekerja sebagai freelancer dan karyawan swasta. Sebagian besar dari responden kami ini sangat aktif dalam menggunakan media sosial. Bisa dilihat dari dari 2 chart yang sudah ditampilkan dalam PowerPoint berikut ini. Oke, boleh di next. Nah, untuk distribusi jawaban dari efektivitas kampanye digital, ada
atau pernyataan saya tertarik dengan aplikasi yang diiklankan melalui media sosial. Lalu respon dari responden ini 38%-nya bersikap netral terhadap iklan di media sosial, 50%-nya memiliki pandangan yang positif, 26% sangat setuju, dan 24%-nya setuju. Jadi hanya sekitar 6% yang tidak setuju atau sangat tidak setuju. Lalu kesimpulan data dari respon untuk pernyataan berikut adalah rata-rata skornya 3,5. Jadi mostly dari 50 responden ini kalau diakumulasikan sekitar 3,5-nya itu ketertarikan mereka sedang terhadap efektivitas kampanye digital Gojek. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa iklan di media sosial itu sebenarnya cukup relevan bagi sebagian besar responden. Nah, untuk itu, rekomendasi strategi yang kami berikan adalah personalisasi konten. Jadi, kami merasa bahwa Gojek harus menyesuaikan iklannya dengan preferensi individu konsumen. Kemudian, pendekatan yang mereka lakukan juga harus lebih kreatif. Mungkin bisa dengan melakukan kolaborasi dengan influencer atau menggunakan format iklan yang lebih menarik. Kemudian, Gojek juga diharapkan bisa lebih fokus pada pengurangan jumlah responden netral dengan iklan yang lebih relevan saat membuat iklan pemasaran digital. Boleh di next? Kemudian untuk faktor apa saja mempengaruhi efektivitas dari dua pertanyaan yang ada pada kuesioner kami. Yang pertama adalah apakah kondisi ekonomi saat ini mempengaruhi frekuensi Anda dalam penggunaan aplikasi Gojek? Dan juga pertanyaan apakah transportasi umum menjadi pilihan Anda selain menggunakan Gojek? Nah, dari kondisi ekonomi, kami bisa melihat bahwa sekitar 66% responden menyatakan bahwa kondisi ekonomi sangat mempengaruhi frekuensi penggunaan aplikasi, dengan rata-rata skor 3,84. Jadi bisa dibilang bahwa pengaruh kondisi ekonomi ini cukup kuat. Bisa dilihat juga bahwa konsumen cenderung selektif dalam menggunakan layanan ketika kondisi ekonomi kurang mendukung. Lalu, untuk transportasi umum sebagai alternatif, sekitar 82 responden setuju atau sangat setuju bahwa transportasi umum menjadi pilihan utama selain Gojek. Nah, rata-rata skornya ini bahkan lebih tinggi, sekitar 4,3, kecenderungannya sangat kuat. Jadi bisa dibilang kalau transportasi umum ini dianggap lebih terjangkau, terutama dalam kondisi ekonomi sensitif. Nah, ini adalah dua faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasaran digital Gojek. Boleh di next? Untuk kesimpulan datanya, bisa dikatakan bahwa faktor ekonomi dan biaya menjadi penentu utama efektivitas strategi pemasaran Gojek. Nah, dari sini juga kami kembali memberikan rekomendasi strategi. Mungkin karena kondisi ekonomi yang kurang mendukung dan juga transportasi umum yang dianggap lebih hemat, Gojek bisa menggunakan promosi hemat. Nah, misalnya tuh kayak lebih fokus kepada diskon, cashback, atau program loyalitas berbasis harga. Kemudian juga penonjolan keunggulan. Jadi Gojek bisa menyoroti bahwa dengan menggunakan Gojek ini, kami memberikan kenyamanan, kemudian fleksibilitas, juga kecepatan layanan. Kalau dibandingkan sama transportasi umum atau kendaraan-kendaraan lainnya. Lalu, Gojek juga bisa memberikan paket layanan khusus untuk pengguna yang sensitif terhadap biaya. Boleh di next? Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan pada bagian pembahasan yang dimana pertama ini ada merupakan analisis dari temuan kami. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dari strategi Gojek dalam memanfaatkan media sosial sebagai saluran utama pada pemasaran digital, pastinya sejalan dengan literatur yang sudah banyak beredar. Nah, pada penelitian sebelumnya telah menunjukkan kalau media sosial ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam menjangkau audiens yang luas dan juga membangun engagement. Gojek juga sudah berhasil memanfaatkan dari platform-platform media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, menciptakan konten yang relevan, dan juga mendorong dari loyalitas merek yang mereka terapkan.
Boleh next slide. Oke, berikutnya ada keberhasilan dan tantangan. Pada keberhasilan, Gojek berhasil membangun engagement yang kuat dengan pengguna melalui konten-konten yang menarik dan interaktif. Keberhasilan Gojek ini sudah berhasil memahami dari konsumen yang dimana tercermin dalam diverifikasi layanan yang terus berkembang mulai dari transportasi hingga juga layanan dari keuangannya yaitu ada GoPay. Sebelum. Lalu dalam bagian tantangan ini meskipun sudah sukses nih, Gojek juga masih memiliki suatu yang harus diperbaiki. Di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat, Gojek perlu berinovasi untuk mempertahankan keunggulannya. Seperti beberapa platform untuk memaksimalkan. Nah, dapat juga dilihat di sini, Gojek juga perlu memperhatikan aspek berkelanjutannya dalam kampanye pemasarannya. Mengingat juga dari kesadaran konsumen yang semakin tinggi terhadap isu-isu seperti isu lingkungan, kampanye yang berfokus, dan juga aspek keberlanjutan menjadi nilai tambah tersendiri. Boleh next slide. Lalu di sini ada poin implikasi praktis. Gojek sebagai pendahulu dalam layanan transportasi dan jasa lainnya memiliki intensif dalam memanfaatkan data pengguna untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik dan juga personal. Nah, di Gojek ini dapat mengidentifikasi pada pola konsumsi dari konsumen dan juga preferensinya. Dan ini tuh sesuai dengan kebutuhan para konsumen atau individu. Nah, pada informasi ini dapat dilihat bahwa untuk menyusun rekomendasi layanan yang relevan dan juga penawaran khusus serta konten yang menarik minat para pengguna. Oke, Gojek juga dapat memperkuat kehadirannya di berbagai platform sosial media dengan menciptakan konten yang kreatif dan juga engaging. Nah, di mana Gojek dapat memanfaatkan dengan meningkatkan brand awareness dan juga membangun komunitas yang kuat pada platform seperti TikTok, Instagram, dan juga bahkan iklan dalam YouTube. Lalu Gojek juga menawarkan peluang besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama dengan para generasi muda. Nah, melalui kolaborasi dengan influencer yang terkenal dan juga yang diminati kalangan saat ini. Boleh next slide? Oke, lalu di sini ada kaitan dengan literasi digital, persepsi positif konsumen terhadap kampanye digital Gojek. Kemudian pengguna aplikasi dapat melihat penawaran yang relevan dan interaksi yang personal. Nah, ini dapat diartikan sebagai indikator tingginya tingkat literasi digital. Masyarakat yang familiar dengan teknologi dan juga platform digital akan cenderung lebih mudah beradaptasi dengan fitur-fitur baru yang telah ditawarkan oleh Gojek. Nah, selain itu, para konsumen juga akan lebih mampu mengapresiasi upaya personalisasi yang telah dilakukan oleh Gojek untuk memenuhi kebutuhan para customersnya. Oke, secara keseluruhannya, persepsi konsumen ini terhadap strategi pemasaran digital Gojek memberikan gambaran yang komprehensif tentang tingkat literasi digital di kalangan pengguna di Jakarta. Dengan terus memantau dan juga menganalisis data ini, Gojek akan menyesuaikan strategi pemasarannya agar lebih efektif dan juga relevan. Nah, selain itu, data ini juga akan menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merancang program-program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat. Next slide. Lalu di sini ada konteks ekonomi dan budaya. Pada poin ini, dalam langkah menerapkan digital Indonesia yang dinamis, Gojek telah berhasil mengimplementasikan kompleksitas ekonomi dan budaya lokal melalui serangkaian strategi perikanan yang menarik. Oke, pada bagian ekonomi secara keseluruhan, iklan Gojek ini telah memperlihatkan pemahaman
yang mendalam terhadap tantangan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama pada kelas menengah dan juga ke bawah. Gojek telah merancang platform Gojek yang bukan sekedar sebagai alat transportasi, melainkan sebagai solusi ekonomi yang memberdayakan, yang dimana iklan-iklan yang telah dibuat Gojek ini kerap menampilkan narasi tentang kesempatan kerja, terus fleksibilitas penghasilan, dan juga potensi yang akan meningkatkan tarif hidup melalui ekosistem digitalnya. Nah, dengan demikian, persepsi pengguna ini tidak sekedar terbentuk dari kualitas layanan, melainkan juga dari misi sosial dan juga ekonomi yang diusung. Lalu dari perspektif budayanya, Gojek sangat pandai dalam mengintegrasikan elemen-elemen kearifan lokal dalam strategi periklanannya. Jadi, Gojek ini tidak sekedar menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga memasukkan dialog ekspresi lokalitas yang membuat khalayak yang melihatnya itu merasa iklan tersebut dekat dan autentik dengan masyarakatnya, dengan mereka. Nah, iklan-iklan Gojek ini sering menyampaikan beragam representasi masyarakat Indonesia, mulai dari driver ojek yang di perkotaan hingga dari daerah lainnya, yang dimana iklan tersebut mencerminkan keberagaman dan juga semangat dari budaya Indonesia. Boleh next slide? Slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kita sudah sampai kepada bagian kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa media sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari responden ini dengan rata-rata skor 4,8 pada pernyataan saya menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial adalah saluran yang sangat potensial untuk menjangkau konsumen, khususnya dalam mempromosikan aplikasi seperti Gojek. Tapi, pada pernyataan, saya tertarik dengan aplikasi yang diiklankan melalui media sosial, skor rata-ratanya adalah 3,5. Jadi meskipun terdapat ketertarikan, tapi banyak responden yang bersikap cukup netral gitu. Sehingga kampanye pemasaran Gojek di media sosial masih memerlukan peningkatan dalam hal relevansi dan juga daya tarik. Selain itu, faktor ekonomi menjadi aspek penting yang mempengaruhi frekuensi penggunaan aplikasi Gojek. Dengan rata-rata skor 3,84 dalam pernyataan, apakah kondisi ekonomi saat ini mempengaruhi frekuensi Anda dalam menggunakan aplikasi Gojek? Sebagian besar responden dengan persentase sebanyak 66% menyatakan setuju atau sangat setuju. Jadi, hal ini mengindikasikan bahwa perubahan kondisi ekonomi berperan signifikan dalam keputusan konsumen. Oleh karena itu, promosi seperti diskon dan cashback menjadi strategi yang sangat relevan untuk mendukung konsumen eee, menjadi lebih sensitif dengan kondisi ekonomi gitu. Kesimpulannya, strategi pemasaran digital Gojek sudah cukup efektif dalam menarik perhatian konsumen, terutama melalui media sosial. Tapi terdapat peluang peningkatan dalam mengembangkan konten yang lebih personal dan relevan. Selain itu, tantangan seperti sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan persaingan dengan transportasi umum dapat diatasi melalui promosi berbasis harga serta peningkatan kualitas layanan. Dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan, Gojek dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di pasar layanan on demand. Boleh di next? Berikut ini adalah beberapa sumber yang menjadi referensi dalam penyusunan artikel kami. Boleh di next? Kurang lebih sekian pemaparan artikel dari kelompok kami. Kami sangat terbuka dengan segala bentuk kritik dan saran. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.